Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan. Dan dalam minggu ini kita sudah berfokus kepada perkataan janganlah. Janganlah artinya jangan dilakukan. Ya, manusia itu unik. Yang tidak boleh dilakukan, kita mau lakukan. Yang harusnya kita lakukan, kita nggak mau lakukan. Lucu banget ya. Contoh, jangan main api. Apa yang kita lakukan? Main api. Ya, jangan keluar kalau hujan. Kita maunya apa? Main keluar. Pada saat hujan, pada masa kecilnya. Ya, luar biasa sebetulnya kita ya. Tapi kita semakin dewasa, kita harus sebetulnya mengerti bahwa Tuhan ada alasan kenapa dia memberkatakan jangan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Buat Anda, buat saya, buat kita semua. Dia tahu yang terbaik. Jadi mari kita belajar untuk benar-benar menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Dan kita mengikuti apa yang Tuhan minta. Ya. Minggu ini sudah cukup banyak hal yang kita perkatakan. Sudah cukup banyak hal. Ya, makanya ini hari Sabtu, ini session yang terakhir untuk minggu ini. Dan saya percaya masih ada banyak ayat firman yang kita bisa pelajari. Makanya itu tugas bagi Anda. Ya, untuk mencari firman yang memperkatakan janganlah. Supaya Anda lakukan yang lawannya. Nah, hari ini kita akan belajar daripada Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Sungguh luar biasa. Sebetulnya kalau kita membaca firman, kita akan sadar bahwa ini masih ada urusan dengan yang kita belajar kemarin. Ya. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dengan kata lain, ya, Paulus memperkatakan kepada umatnya di Galatia, mari Anda tetap lakukan yang baik. Ya, apa yang Anda lakukan baik, ya lakukanlah. Jangan jemu-jemu, jangan pikirkan kok gak ada hasilnya. Kok upahnya apa sih? Makanya pertanyaan saya, kenapa Anda lakukan kalau Anda mencari upahnya? Anda harus lakukan karena Anda mau lakukan itu dari hati yang mendalam. Ya, jangan jemu lakukan yang baik terhadap siapapun. Ya, terhadap musuh, Anda lakukan baik enggak? Atau Anda berkata, ya wes dia musuh saya, ya wes nggak usah dilakukan yang baik. Firman Tuhan bilang, jangan. Ya, jangan berhenti. Ya, coba waktu janda habis pertama kali ditolak sama hakim. Kalau dia berhenti untuk menghadapi, melakukan sesuatu yang baik loh. Ya, meminta sesuatu, meminta keadilan, itu sesuatu yang sangat amat baik. Apalagi kalau kita meminta keadilan bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Nah, itu lebih baik lagi. Nah, pada waktu itu janda itu terus menerus, tidak pernah jenuh-jenuh, tapi terus menerus, konsisten. Ya, tidak menyerah. Manusia itu terlalu mudah menyerah kalau lagi menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. Seolah-olah menghadapi satu tembok. Dan Anda jauh daripada itu. Ya, sedangkan Tuhan mau kalau kita lakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa itu baik? Mendoakan orang. Mendoakan orang yang membenci Anda. Itu luar biasa loh. Ya, memberkati orang yang mengutuki Anda. Wow, Anda bisa bayangkan apa yang akan dialami oleh orang yang sedang mengutuki kau terus-menerus. Dan engkau tetap berbuat baik terhadapnya. Yesus Kristus melakukan hal yang baik terus-menerus. Sampai di kayu salib dia tetap berbuat
baik untuk Anda dan saya. Bahkan pada waktu dia di kayu salib, Yesus memperkatakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Wow, Anda bisa enggak? Orang sudah begitu menyakiti Anda. Orang suka begitu menyesalkan Anda, kesel. Ya, membuat Anda kesel, jengkel, frustrasi, marah, dan sebagainya. Tapi Anda tetap bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, berkatilah mereka. Bapa, saya berdoa bagi mereka. Anda bisa tidak? Memang secara kedagingan itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya nggak ngomong soal kedagingan. Saya ngomong soal melakukan dengan hati yang sepenuhnya. Ya, minggu lalu kita bahas segenap hati atau sepenuh hatinya. Seberapa jauh kita melakukan ini, ya, supaya tidak jenuh melakukan yang baik. Kenapa? Nah ini luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya, karena apabila sudah datang waktunya apa? Waktunya akhir. Waktunya di mana kita menghadapi Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dikatakan kita akan menuai, kita akan memperoleh upahnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda bekerja, Anda dapat upah, namanya gaji. Ya, Anda bekerja, Anda dapat upah. Anda bekerja, Anda dapat gaji. Sama, firman Tuhan yang kita baca hari ini, kalau kita melakukan hal yang baik kepada semua orang, tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli orang tinggi, orang pendek, kurus, gemuk, bule, Asia, apapun dia. Ya, itu nggak peduli. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik, kita akan menuai kebaikan. Lakukan apa yang Anda ingin menerima. Kalau Anda ingin diberkati, memberkatilah. Anda ingin menerima kebaikan, lakukan kebaikan. Ya, Anda ingin menerima lemah lembut, Anda lakukan kelemah lembutan. Ini adalah hukum mas, peraturan mas. Apa yang Anda ingin mengalami atau menerima, Anda lakukan. Ya. Sederhana sekali. Makanya firman Tuhan bilang, jangan sekali-kali jenuh melakukan. Karena pada waktunya, waktu yang tepatnya, engkau akan mengalami, engkau akan menuai apa yang Anda tabur. Kalau Anda menabur kebaikan, saya jamin Anda akan menuai kebaikan. Ya, itu sudah dari dulu, ya, dari 2-3 ribu tahun yang lalu Tuhan sudah tunjukkan. Kalau kita melakukan yang baik, kita akan menerima yang baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi egois seperti kemarin kita bahas. Tapi mulai pikirkan dan mulai merenungkan bagaimana Anda dapat melakukan hal yang baik kepada orang yang lain. Dan jangan selalu memikirkan, aku melakukan baik supaya orang itu lakukan baik kepada aku. Belum tentu. Anda melakukan kebaikan kepada seseorang, Anda akan memperhatikan kebaikan itu akan kembali melalui jalur yang lain. Tetapi pasti akan datang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Engkau. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya setiap orang yang nonton, mendengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan, tidak melakukan hal-hal dengan jenuh-jenuh Tuhan. Tapi selalu melakukan kebaikan kepada setiap orang. Tuhan, kebaikan itu yang kita menabur akan menuai kebaikan. Itu adalah perintah yang Engkau sudah sampaikan kepada kami.
Untuk ini Bapa tolong kuatkan dan teguhkan hati kami untuk tetap bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju terus. Kita belajar firman terus, kita renungkan firman terus, kita menyelidiki firman terus. Supaya benar-benar akal budi dapat diubahkan oleh kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita, akan melepaskan kita dari segala belenggu, dari segala masalah, dari segala problema. Pada saat kita mulai pikirkan ke yang lain, saya jamin masalah Anda akan dipenuhi, akan diatasi, akan diselesaikan dengan hal yang unik. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda dan saya, kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari, ya, maju terus bersama Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu pada hari Senin.